wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wal ashabihi wal dzurriyyatihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabatku semuanya, Anda semuanya mudah-mudahan selalu dalam keberkahan, sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dipanjangkan umur dalam hidupnya sehingga hidupnya senantiasa mendapatkan keberkahan, terlimpah segala kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para guru, para alim, para ulama, sahabat-sahabat Aswaja yang kami muliakan, alhamdulillah atas izin Allah kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kaji di majelis ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang salah satu tema, yaitu munculnya kelompok Salafi Wahabi yang berkeinginan untuk menyatukan, yaitu antara Salafi dengan NU. Munculnya cita-cita kelompok Salafi atau Wahabi ingin menyatukan dengan NU. Namun sayangnya ini yang sangat disayangkan sekali, mereka mulutnya, lisannya tidak pernah berhenti untuk selalu mengucapkan atau teriak-teriak bid'ah. Nah, itu yang sangat disayangkan sekali, seolah-olah mereka sok-sokan ingin menyatukan Wahabi dengan NU. Tapi sayangnya jauh dari harapan. Kenapa demikian? Karena mereka tidak memiliki adab, mereka tidak memiliki akhlak. Gayanya ingin menyatukan antara Wahabi dengan NU, tapi sangat disayangkan sikap mereka, perlakuan mereka, tindakan mereka sangat kontraproduktif. Artinya mereka memang tidak layak dan memang tidak beringinan yang sesungguhnya ingin mempersatukan atau ingin menjalin ukhuwah antara Salafi dengan Nahdlatul Ulama. Banyak sekali bermunculan kelompok-kelompok Salafi atau Wahabi pendatang baru yang seolah-olah mereka ingin mengajak seluruh aliran, seluruh organisasi Islam agar masuk ke golongan mereka atau kepada kelompok mereka. Nah, inilah sebuah cita-cita yang itu tidak akan mungkin bisa terjadi. Kenapa demikian? Karena mereka ingin menyatukan di bawah pemahaman mereka, memaksa kelompok lain yang memiliki pendapat lain, mazhab yang lain, ormas yang lain, ingin sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Itu artinya mereka sangat begitu fanatik buta, sehingga seolah-olah kebenaran itu hanya dari kelompok mereka. Seolah-olah kebenaran ini hanya menurut manhaj salaf yang mereka gaungkan. Seolah-olah yang Islam yang murni, Islam yang sejati, Islam yang lurus, Islam yang sesuai dengan Rasulullah hanya kelompok mereka. Seolah-olah pintu surga itu hanya kelompok mereka. Bisa masuk surga hanya melalui pemahaman yang mereka fahami. Ini sebuah pemahaman yang sangat buruk, pemahaman yang sangat dangkal sekali. Bahkan mereka kerap juga mengutip pendapat para ulama NU
untuk bercita-cita agar kelompok atau warga Nahdlatul Ulama, warga Nahdliyin ini kemudian tertarik dengan kelompok mereka, tertarik dengan ajaran mereka, ingin mempersatukan antara Wahabi dengan NU dengan mengutip salah satu karya dari ulama NU misalnya, karya dari Kiai Haji Ali Mustafa Yakub, yaitu yang berjudul Titik Temu Antara Wahabi dan NU. Nah, ini tujuannya agar warga Nahdlatul Ulama ini tergiur masuk kepada kelompok mereka. Walaupun kita tahu buku itu hanya sekedar pendapat, hanya sekedar opini, hanya sekedar sebuah tawaran saja. Walaupun tentu untuk mempersatukan itu sangat sulit. Kenapa demikian? Bukan karena Nahdlatul Ulama yang tidak mau bersatu, tapi mereka sendiri, kelompok Salafi Wahabi yang keras kepala, yang ingin bersatu tapi mereka tidak memiliki toleransi. Karena yang namanya bersatu itu tidak harus menjadi satu pemahaman, tapi bagaimana kita bisa saling menghormati dengan berbagai macam perbedaan itu. Itulah yang dimaksud dengan bersatu ya. Yang namanya persatuan itu tentu tidak harus kemudian memaksakan kelompok-kelompok yang lain ini sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan pendapatnya. Itulah yang namanya disebut dengan bersatu. Ya, yang diutamakan yang namanya persatuan atau ukhuwah adalah solidaritas untuk bisa saling memahami dengan beragam pemahaman yang berbeda. Nah, ini sayangnya mereka tidak memiliki pemahaman yang semacam itu. Mereka tidak memiliki toleransi, fanatik buta, ya, memaksakan kehendak yang lain. Akhirnya mereka memiliki sifat takfiri, ya, gampang untuk menuduh kafir, bid'ah, musyrik dan sebagainya yang tidak sesuai dengan pemahaman mereka. Jadi sebenarnya kelompok Salafi Wahabi ini tidak perlu lagi mengajari NU untuk menjalin ukhuwah. Kenapa demikian? Ya, karena sebenarnya NU ini sangat mencintai perdamaian. Ya, bahkan organisasi yang lain, bahkan aliran yang lain, ya, ini sudah sangat baik dengan Nahdlatul Ulama. Kita lihat misalnya, ya, dengan LDII misalnya, dengan Jamaah Tabligh misalnya, ya, dan dengan organisasi yang lain, ya, dengan Muhammadiyah misalnya, maka tidak ada masalah, tidak ada perselisihan, tidak ada problem, ya, antara NU dengan ormas yang lain. Ya, kenapa demikian? Bahkan kepada kelompok Syiah misalnya, kita tidak pernah ada masalah, tidak ada pernah bentrok, tidak ada konflik. Bahkan dengan Ahmadiyah misalnya, yang jelas-jelas itu memiliki pemahaman yang sangat jauh kontras dengan Nahdlatul Ulama. Tapi kita baik-baik saja, kita senantiasa menjaga toleransi. Kenapa? Karena kita bisa saling memahami, tidak saling memaksakan antar pendapat yang berbeda. Berbeda dengan satu kelompok pendatang baru ini, kelompok Kholaf, kelompok yang pemecah belah, kelompok provokator, yang mereka seolah-olah kebenaran itu hanya satu kelompok mereka. Sedangkan ormas yang lain, pemahaman yang lain, ya, aliran-aliran yang lain, ini semuanya dianggapnya sesat. Nah, inilah yang sangat disayangkan oleh kelompok Salafi Wahabi itu tadi. Ya, bahkan kita tahu sebenarnya tawaran untuk menjalin perdamaian, bahkan perdamaian bukan hanya untuk sesama umat Islam, bahkan seluruh organisasi, ya, kita Nahdlatul Ulama untuk bagaimana menjalin perdamaian, ya. Ya, bahkan ada ulama NU atau ulama Aswaja yang juga berupaya untuk bagaimana menjalin perdamaian dengan aliran yang sangat kontra dengan Nahdlatul Ulama, misalnya dengan aliran Syiah, ya, ulama yang sangat alim luar biasa, yaitu Habib Muhammad Quraisy Shihab, juga memberikan tawaran perdamaian antara Sunni dengan Syiah, yaitu Sunnah Syiah. Nah, ini buku ini juga bagaimana Aswaja atau Nahdlatul Ulama untuk bagaimana bisa
menjalin di antara berbagai macam aliran, berbagai macam organisasi Islam yang ada. Nah, jadi betapa luar biasanya Aswaja bisa menyatukan dari berbagai macam pemahaman sehingga tidak memaksakan dari pemahaman-pemahaman yang berbeda-beda itu. Nah, ini betapa moderatnya, betapa toleransinya Nahdlatul Ulama. Jadi kelompok Salafi Wahabi tidak perlulah kemudian mengutip dari salah satu seorang tokoh kemudian dengan cara demikian agar warga Nahdlatul Ulama bersimpati kepada kelompok Salafi Wahabi. Karena kita semuanya paham bahwasanya kelompok Salafi Wahabi adalah kelompok yang sangat licik. Ya, mereka adalah pengadu domba, merusak persatuan umat yang selama ini sudah ada. Kita semuanya Nahdlatul Ulama dan organisasi-organisasi yang lain tentunya sudah bersatu. Namun di sini bersatu dengan catatan yaitu bisa saling menghormati, tidak saling memusuhi. Itulah yang disebut dengan makna persatuan tanpa harus memaksakan di antara kelompok itu untuk bertikai, saling memaksakan kehendak. Itulah yang disebut dengan makna persatuan. Nah, ini salahnya konsep dari persatuan yang dimasukkan oleh Salafi Wahabi. Organisasi yang ada, seluruh aliran semuanya mazhab dikatakan sesat. Ya, mazhab Syafi'i sesat, mazhab Hanafi, Maliki semuanya dikatakan sebagai orang yang bermadzhab itu sesat. Tiba-tiba mereka muncul baru pendatang kemudian mengatakan yang sudah ada, yang selama ini keilmuan yang sudah digali, sudah sampaikan oleh para ulama dianggapnya sesat. Nah, ini betapa jahatnya mereka, pengadu domba, kemudian mereka adalah pemecah belah. Mereka saling berbagi tugas untuk merusak umat. Ada kelompok bagian yang menyerang habis-habisan amaliyah Nahdlatul Ulama, amaliyah Aswaja. Ya, sebagian kelompok ini yang sudah suka menuduh syirik, musyrik, sholawat nariyah syirik misalnya. Sholawatan semuanya yang dibuat selain sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah sesat. Ziarah kubur sesat, dituduh sebagai kuburiyun atau penyembah kubur misalnya. Berzanji, manakib, maulid Nabi, semuanya amaliyah Nahdlatul Ulama, semuanya tidak ada satupun yang tersisa. Semuanya dianggapnya sesat, semuanya dianggapnya bid'ah. Nah, itu gaya seperti itu kok ngajak kemudian ingin menjalin ukhuwah. Itu hanya sekedar mimpi atau sekedar penipuan, ya, penipuan atas nama ukhuwah. Ya, kemudian ada sebagian kelompok yang kemudian seolah-olah mereka playing victim atau mencari simpati dengan gaya seolah-olah ingin mengajak kepada persatuan. Ayolah sama umat Islam jangan saling bermusuhan. Ayo kita bersatu. Ayo kita menjalin ukhuwah. Nah, dengan tujuan semacam itu agar warga Aswaja atau warga Nahdlatul Ulama kemudian tertipu. Seolah-olah ini mereka baik, seolah-olah mencari simpati, seolah-olah mengajak perdamaian, ingin menyatukan umat. Tapi ya tetap saja di kelompok yang lain, bagian kelompok yang lain, tugas kelompok yang lain kemudian memecah belah, merendahkan, menghina, menghujat segala amaliyah yang dilakukan oleh warga Nahdlatul Ulama. Itu betapa jahatnya mereka. Ya, betapa kejinya mereka. Betapa liciknya mereka. Inilah satu-satunya sebuah firqah, sebuah aliran yang sangat jahat, bukan hanya sesat tapi juga jahat, sangat ekstrim, yang memecah belah persatuan umat Islam yang selama ini sudah ada. Mereka mencoba untuk bagaimana mengakali atau membodohi umat dengan simbol ukhuwah. Jadi merusak umat Islam berlindung dengan simbol ukhuwah. Untuk itu, maka saya sampaikan kepada kelompok Salafi Wahabi, kalau memang ingin menjalin ukhuwah, menjalin persatuan, sudahlah. Hormati segala kelompok yang lain, amaliyah-amaliyah yang lain. Nahdlatul Ulama akan senantiasa menjaga ukhuwah kepada siapapun, bukan hanya sama muslim, bahkan kepada non-muslim. Bukan hanya kawasan satu negara se-Indonesia, bahkan seluruh dunia ingin dinaungi oleh Nahdlatul Ulama. Kalau Nahdlatul Ulama ingin mempraktekkan bagaimana ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai ajaran yang penuh rahmat, penuh kasih sayang, bukan caci maki,
bukan menghina, bukan menghujat, bukan mencibir, bukan merendahkan amaliyah orang lain atau kelompok yang lain. Ini gayanya kelompok Salafi Wahabi seperti itu. Mereka licik, mereka bengis di belakang, mereka menghujat, kemudian ketika sudah diserang, kemudian diserang balik, dijawab balik, kemudian mereka playing victim, seolah-olah sebagai korban. Padahal mereka mulutnya tidak pernah berhenti untuk mencaci maki, menghina, menghujat. Ya seperti itu kok gayanya ingin menjalin ukhuwah. Itu hanya sekedar ngimpi saja. Ya ini tidak akan mungkin terjadi. Ya. Nah, itu saya sampaikan, saya ingatkan kepada seluruh warga Aswaja, warga Nahdlatul Ulama, hendaknya untuk berhati-hati dengan kelompok yang semacam ini. Ya mereka teriak kopar kafir, ya seolah-olah ingin mengajak ukhuwah, menghina amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan mengkafirkan kelompok yang lain. Teriak Syiah bukan Islam, ya teriak Nahdlatul Ulama ahli bid'ah, penyembah kubur. Nah itu kok gayanya seperti itu, kok ngimpi ingin menjalin ingin mempersatukan, bahkan tidak malu di situ mengutip atau mengambil dari referensi warga atau tokoh dari Aswaja, tokoh Nahdlatul Ulama. Nah ini jadi mereka hanyalah menipu, mereka adalah penipu ulung, ya penipu yang sebenar-benar penipu, ya merusak umat, merusak ukhuwah Islamiyah, tapi mereka berlindung dengan kata ukhuwah, berlindung dengan kata sunnah. Ya itu betapa jahatnya mereka. Na'udzubillah min dzalik. Untuk itu kita semuanya menjalin persatuan di antara kita semuanya. Apapun ormasnya, apapun organisasinya yang selama ini sudah kita jalin, sesuai dengan amaliyahnya, sesuai dengan kepercayaannya, sesuai dengan keyakinannya, silahkan monggo laksanakan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, untuk tidak saling membenci, untuk tidak saling menghina. Alhamdulillah Nahdlatul Ulama sudah mewujudkan itu semuanya. Damai kepada siapapun, damai kepada LDII, kepada Jamaah Tabligh, kepada Syiah, kepada Ahmadiyah, dan kepada penghayat kepercayaan dimanapun berada. Jadi tidak ada masalah. Tapi ketika ada muncul kelompok yang semacam itu tadi, kelompok pemecah belah, ya ini maka kita harus berhati-hati. Ketika mereka suka menyerang di belakang, menghujat amaliyah, teriakan bid'ah, majelis-majelis mereka, majelis ghibah, ketika diajak diskusi mereka kabur, mereka menghilang, mereka takut, tidak punya nyali. Kemudian mereka teriak-teriak di majelis mereka, menghina amaliyah Nahdlatul Ulama, amaliyah Aswaja. Kemudian ketika mereka dilarang, mereka dibubarkan pengajiannya, ya dibubarkan provokatornya, tokohnya, kemudian mereka teriak-teriak. Nahdlatul Ulama membubarkan pengajian, Nahdlatul Ulama melarang pengajian, ya melarang ceramah agama, sedangkan kemaksiatan dibiarkan saja. Nah itulah liciknya mereka, ya suka gaya-gaya melawan, ketika diserang balik mereka ketakutan, mereka merengek-rengek, kemudian minta belas kasihan. Ya itu diantara kecil gambaran yang saya sebut sebagai kelompok Wahabi garis lucu, ya Wahabi garis lucu. Kenapa demikian? Mereka mengajak kepada ukhuwah, mengajak kepada persatuan, tapi mulutnya tidak pernah berhenti, mulutnya berbuih-buih, berbusa-busa, teriak bid'ah, tidak berhenti. Bahkan sampai kapanpun, mungkin sampai hari kiamat, mulut mereka tidak akan pernah berhenti untuk teriak bid'ah kepada kelompok, kepada umat Islam yang berbeda dengan pemahaman mereka. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Hendaknya untuk kita bisa waspada, terutama kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengantisipasi, mewaspadai dengan kelompok Salafi Wahabi. Jangan tertipu dengan opini mereka, dengan permainan mereka, dengan kelicikan mereka. Walaupun mereka seolah-olah cari simpati, walaupun seolah-olah di depan mereka
belas kasihan, memelas, ingin mengajak kepada persatuan ketika sudah terpepet, terdesak, sudah kalah. Tapi hati-hati, karena mereka di belakang ini adalah mereka menikam, ya, menghina, menghujat amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah. Mohon maaf atas segala khilaf. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahu yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.